Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak, ibu yang Allah muliakan, insyaallah kita akan teruskan pembahasan tentang amalan-amalan yang ringan tapi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas salah satu daripada amalan yang ringan dilakukan tapi tak sepadan dengan pahalanya, terlalu besar pahala dibandingkan amalnya, yaitu orang-orang yang menjaga puasa sunnah yang diberikan oleh Allah pahala, diampunkan dosa. Dan contohnya seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu puasa Arafah. Sehari berpuasa Arafah diampunkan dosa 2 tahun lamanya. Lalu yang akan kita hadapi puasa Muharram, 10 Muharram, itu diampunkan setahun dosa sebelumnya. Namun puasa Muharram disunnahkan ditambahi atau beriringan dengan puasa hari ke-9-nya. Jadi Ashura hari ke-10, sedangkan Tasu'a hari ke-9 itu disunnahkan oleh Nabi untuk beriringan supaya tidak meniru atau dianggap meniru kebiasaan orang-orang Yahudi yang berpuasa di 10 Muharram. Maka Nabi menyunnahkan menambah hari ke-9, dan itu yang akan kita hadapi nanti. Nah, jemaah mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, amalan yang ringan namun pahalanya besar di sisi Allah, yaitu amalan yang pernah kita tinggalkan di atas dunia dan mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Nah, ini kita faham yang dimaksud adalah barang siapa yang pernah beramal dengan amalan-amalan yang telah ditentukan oleh Nabi, dan amalan itu disebut dengan amal jariyah. Dia beramal, melakukan sesuatu baik dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan hartanya. Tak seberapa yang dia keluarkan, tidak seberapa pengorbanannya, tetapi Allah beri pahala terus-terusan mengalir sampai dia telah berada di alam kuburnya. Jemaah mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu kebaikan Allah untuk kita, yaitu orang-orang yang tahu memanfaatkan amal-amal tertentu untuk menjadikan bekalnya setelah dia meninggal.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Berbekallah engkau, dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Jadi Allah suruh berbekal. Kenapa Allah suruh berbekal? Yang namanya orang mempersiapkan bekal, maka dia akan melakukan perjalanan yang lebih jauh. Kita ini di dunia hanya hidup 60 sampai 70 tahun saja. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan lebih jauh, lebih lama, sampai akhirnya diputuskan untuk kembali ke kampung halaman nenek kita, yaitu surga. Walaupun surga itu para ulama mengatakan bukanlah surga yang disiapkan, yang dulu disiapkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kita hidup antara 60 sampai 70 tahun. Tapi setelah itu kita meninggal, dan kita tidak tahu berapa jarak antara meninggal, berapa jarak lamanya kita berada di alam barzakh sampai datangnya tiupan sangkakala yang pertama yang mematikan semua hamba. Dan juga kita tidak tahu, karena tidak ada dalil yang jelas yang menyebutkan berapa lama antara tiupan pertama menunggu tiupan kebangkitan, yaitu tiupan yang kedua. Tidak ada yang tahu. Bisa 1000 tahun, bisa 7000 tahun, wallahu a'lam. Setelah dibangkitkan, lalu kita berdiri di padang mahsyar, mengandalkan semua bekal yang kita bawa. Hanya mengandalkan bekal yang kita bawa. Sama seperti orang yang terjebak di antrian tol, jalan tol, macet, tidak ada yang bisa dilakukan, mundur tak bisa, maju tak bisa, dan dia hanya mengandalkan makanan yang ada di dalam mobilnya. Dan itu sudah pernah terjadi, Pak. Sampai ratusan orang, puluhan orang meninggal dunia terjebak di jalan tol. Begitulah keadaan kita, tak ada bekal kecuali apa yang kita bawa. Berapa lama kita di padang mahsyar? Dalam satu hadis disebutkan, yaitu sama seperti 50.000 tahun yang kita hitung di dunia. Padang mahsyar itu cuma sehari, namun hitungan kita di dunia sama seperti dengan 50.000 sanah, 50.000 tahun yang kau hitung di dunia. Bukan 500 tahun, bukan 5.000 tahun, 50.000 tahun berdiri di padang mahsyar, mempertanggungjawabkan amal, bergerak menunggu syafaat Nabi, didatangkan di yaumil hisab, lalu disambung dengan yaumul mizan, lalu kemudian meniti titian sirat. Titian sirat itu berapa lama? Tak ada yang tahu dengan pasti. Namun salah seorang tabi'in yang dikenal kesalehannya, yaitu yang digelar dengan Qadhi Al-Iyaz, beliau pernah menyatakan berdasarkan pengetahuannya dan apa yang didengarkannya, bahwa titian sirat itu kita berjalan selama 15.000 tahun. 5.000 tahun mendaki, 5.000 tahun mendatar, 5.000 tahun menurun, sampai menjumpai pintu surga. Itu normalnya. Dan tentu bagi orang yang amalnya bagus, dia bisa terbang seperti kilat, bisa terbang seperti burung, dan seterusnya. Dan jemaah melakukan Allah, terlalu panjang perjalanan kita setelah ini. Oleh karena itu, salah satu bekal yang menyelamatkan kita adalah bersiap-siaplah melakukan salah satu amal jariah yang kita tinggalkan di dunia, namun dia akan terus mengalir sampai ke akhirat. Dalam Al-Quran Allah sebutkan kalimat jariah itu sebanyak 3 kali. Jariah artinya jara yajri, artinya berlari. Disebut amal jari, yaitu amal yang berlari. Berlari ke mana? Berlari menjumpai pemiliknya, terus-terusan. Jari itu juga bermakna terus-terusan, tak berhenti-berhenti.
Dan juga dia bermakna bahawa amal itu bukan berjalan menemui pemiliknya, tapi berlari. Maka apa yang kita tinggalkan di dunia, begitu sesuatu yang kita buat itu bermanfaat dan masuk kategori amal jariah, dia langsung dikirimkan cepat. Dikirimkan cepat. Yang sama lagi gaji pensiun yang keluar di tanggal 1 tidak ditunda-tunda. Jadi langsung keluar gaji, langsung keluar gaji. Tidak ada penundaannya. Nah, itulah yang perlu kita persiapkan. Tidak berat. Cuma kita perlu tahu harus ada sesuatu yang kita jadikan bekal. Dalam surat Yasin ayat 12 Allah mengatakan, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Kata Allah, kamilah nuhyil mauta, kamilah yang menghidupkan yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis semua apa yang telah dilakukan oleh orang yang mati. Artinya semua amal kita, sedekah kita, jamaahnya kita, kebaikan kita di dunia, apapun naktub kata Allah, kami tulis. Nah, yang lebih dahsyat ketika Allah menambahkan kalimat wa atharahu. Nah, di sini fokusnya Allah tambahkan kalimat wa atharahum. Arti athar itu adalah bekasan tapak kaki. Jadi para ulama ahli tafsir menyatakan ada dua makna. Yang pertama, Allah catat amal kita, lalu Allah catat bekasan jejak kaki kita di dunia. Itu makna pertama. Kemana kaki ini pernah menginjak, semua bekas injakan itu dicatat oleh Allah. Maka dalam hadis sebutkan para mujahidin fi sabilillah ketika mengarungi sungai, lalu kemudian jejak kakinya nampak di bukit-bukit, di lembah-lembah, untuk menemui musuh-musuh Allah dalam peperangan demi membela Allah, demi membela agama Allah. Maka nanti bekasan tapak kaki mereka, berapa juta butir pasir yang terinjak, berapa banyak batu yang pernah mereka sentuh, berapa banyak pohon-pohon dedaunan yang mereka pernah duduk di atasnya, singgah di bawahnya, semuanya dicatat menjadi pahala. Oleh kerana itulah kenapa hikmahnya habis salat fardu, ketika mau salat sunnah, kita disuruh pindah dari tempat berdiri kita di salat fardu itu. Disuruh pindah, geser sedikit. Salah satu hikmahnya adalah memperbanyak bekasan tapak kaki. Jadi ada sembahyang wajib, itu geser sedikit, boleh pindah ke belakang, pindah ke samping, pindah ke kanan. Jangan lagi berdiri di tempat kita salat fardu tadi. Itu menambah banyaknya tapak kaki. Ini permadani ini akan bersuara nanti. Semen di bawahnya akan mengadu kepada Allah, kamilah yang dulu diinjak karena taat kepadamu ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salah satu dari Bani Salimah merencanakan pindah ke samping masjid Nabi. Jadi Bani Salimah ini tinggal paling jauh dari masjid Nabi, sehingga mereka berinisiatif untuk membeli tanah di samping masjid Nabi. Tujuannya apa? Agar mudah datang ke masjid, mudah menyambut salat secepatnya. Lalu terdengarlah ide ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kepala sukunya, kepala baninya. Lalu Rasulullah bertanya, "Sami'tu annakum turiduna an tantaqilu ila qurbil masjid." Kudengarkan kalian merencanakan pindah ke samping masjid karena ada tanah kosong. Mereka sudah sepakat, 28 sepakat tak perlu tanah samping masjid. Nabi tanya, kata kepala sukunya, "Benar ya Rasulullah, kami ingin lebih dekat dengan masjid supaya mudah untuk bisa salat
di waktunya dengan tepat. Ternyata jawaban Nabi, jangan pindah. Jangan pindah, kata Nabi. Tetaplah engkau di sana. Kenapa? Ternyata Rasulullah mengatakan setiap tapak kakimu ketika engkau menuju ke masjid akan menjadi pembelamu di akhirat nanti. Hangga pindah dia Nabi. Makanya ni bapa-bapa yang jauh-jauh datang ke masjid, tak usah pindah sampai masjid. Hai, memang tak ada tanah lagi yang dijual memang. Kan? Cuma tak usah merencanakan kau pindah sampai masjid. Tak usah, makin jauh makin bagus. Kita tinggal entah di mana-mana, ada yang tinggal mungkin melewati kota Losmongai, di luar kota sana, tapi selalu hadir berjamaah. Itu setiap putaran ban itu dicatat pahalanya oleh Allah. Hana masjid dengan tapak silau. Setiap putaran ban mobil dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jemaah melakukan Allah, ini makna pertama, wa asarahum, jejak tapak kaki kita. Makanya dalam fikih pun makruh menandai tempat solat. Makruh menandai tempat solat. Jadi ada orang yang kadang-kadang kalau dia solat di satu tempat, lalu dia tandai itu tempatnya, tak pindah-pindah ke tempat lain, sampai ditaruh pecinya, ditaruh ridaknya. Nah katanya, taruh ridak di saf. Jadi dia tandai, tak boleh ada orang lain, sehingga orang mengatakan itu tempat bapak tu, jangan ganggu-ganggu. 24 jam ada peci beliau di situ atau ada ridak beliau. Makruh, tak baik salat di tempat itu saja, tak baik. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, itu makna asar yang pertama. Makna yang kedua adalah wa asarahum, artinya bekasan amal yang pernah kita tinggalkan di dunia. Tadi bekasan tapak kaki kita langsung, ini bekasan amal yang pernah kita tinggalkan di dunia, lalu disambung amal itu atau bermanfaat kepada orang banyak, maka itu menjadi jariah, terus-terusan mengalir kepada kita. Nah, jemaah melakukan Allah, apa saja amalnya? Ada satu hadis yang menyebutkan 3, dan itu sudah masyhur kita dengarkan, iza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau sudah meninggal anak Adam, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Namun ada hadis lain yang lebih detil menyebutkan. Nah, hadis inilah yang menyebutkan 7 amalan usahakan lakukan di dunia, dan itu menjadi amal jariah kita. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 perkara yang akan menjadi amal yang berlari atau amal jariah kepada pemiliknya, walaupun pemiliknya telah dikuburkan di dalam tanah. Pemiliknya telah tiada, tapi 7 amal ini tak berhenti-berhenti berlari menuju kepada pemiliknya. Artinya dicatat Allah atas nama pemiliknya. Nah, ini Pak, menyujud 7-nya. Kalau tak sanggup kita lakukan 7-7-nya, ya ambil 6 lah. Tak sanggup 5, ya, tak sanggup 4, 3, 2, 1. Tapi jangan sampai meninggal dunia tak satu pun dari 7 ini pernah kita tinggalkan di dunia. Rugi betul. Ini betul-betul sudah jadi orang-orang yang merugi. Innal insana lafi khus, benar-benar rugi. Maka mari kita dengarkan apa yang disebut oleh Nabi dari 7 perkara itu. Yang pertama, kata Rasulullah, man 'allama ilman, orang yang pernah mengajarkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama, ilmu yang berbentuk kebaikan. Ilmu ini tak mesti menjadi seorang tengku, tak mesti menjadi seorang ustaz. Tak disebutkan gelarnya oleh Nabi, tak disebutkan statusnya oleh Nabi. Mengajarkan anak sendiri pun
semua ilmu yang pernah kita ajarkan kepada anak sendiri, nak solat, nak cara baca Al-Fatihah yang betul begini, nak kalau sujud tangan sedikit diangkat, nak kalau begini, nak kalau pakai baju jangan nampak auratnya. Semuanya hari-hari mulut kita basah dengan mendidik anak-anak kita. Itu ilmu, sehingga anak kita berubah sedikit-sedikit menjadi anak yang saleh. Ketika dia salat, seluruh bacaan Al-Fatihahnya dikirimkan Allah kepada orang yang mengajarkan Al-Fatihah kepada. Maka kalau orang tua tak sempat mengajarkan, diajarkan oleh ibu TK, maka ibu TK yang dapat pahala. Runtuhal gaduh. Kadang-kadang cuma duduk saja siang malam, tak pernah berinisiatif memanggil anak jika baca Al-Fatihah. Ayah mau dengarkan, benar atau tidak? Tidak ada. Iqra tak diajarkan, Quran tak ada apa-apa. Jadi semua yang pernah mengajarkan ilmu, kalau seorang guru mengajarkan satu muridnya, murid itu punya murid yang lain, maka pahala yang didapat oleh guru itu adalah dari muridnya dan dari murid-murid dari muridnya. Bayangkan kita mengajarkan satu anak, lalu dia buka pesantren dan dia mengajarkan 1000 anak yang lain, seluruh pahala dari 1000 anak yang lain dialirkan untuk gurunya dan guru dari gurunya. Kalau anak itu buka lagi pesantren, lalu punya lagi murid ribuan, bayangkan bagaimana multi level marketing MLM berkembang untuk kita. Memang sekarang tak nampak Bapak Ibu, tapi begitu meninggal baru kita sadari, ya Allah, untung saya dulu sempat membuka kelas Iqra di rumah saya. Untung saya mengajarkan anak-anak di komplek mengaji. Untung saya memberikan nasihat-nasihat. Jadi ini paling penting tu lakukan. Man 'allama ilman. Makanya orang yang pernah dapat ilmu dari kita mengalirkan pahala walaupun kita meninggal dunia. Oleh kerana itu imam-imam besar, para mujtahid, semuanya bersemangat menuntut ilmu lalu mengajarkannya kepada orang lain. Imam Syafi'i, setelah beliau menjadi orang alim, beliau menghabiskan waktu setengah harinya mengajarkan orang. Jadi dia fokuskan untuk mengajarkan orang, karena beliau tahu tentang hebatnya amal jariah ini. Dan jangan tanya bagaimana manfaatnya hari ini, jangan tanya. Kitab Imam Syafi'i dalam fiqh itu yang benar-benar yang beliau catat, iaitu hanya kitab Anala yang karangan beliau langsung dalam usul fiqh, Ar-Risalah. Nanti ada tafsir Syafi'i tapi tidak masyhur. Itu itu saja dalam kitab fiqh. Itu disyarah dengan berbagai kitab oleh murid-muridnya. Disyarah. Lalu dari kitab murid-muridnya itu dibuat hasyiah. Hasyiah itu syarah di atas syarah. Sampai ke tangan kita hari ini muncul ribuan kitab atas nama mensyarah kitab sampai dibuat jadi ringkasan-ringkasan. Kitab Matan Takrib yang kita baca, kitab Matan Takrib yang paling ringan dalam fikih Syafi'i itu berasal dari mana? Idenya dari Imam Syafi'i. Masya Allah, pahalanya luar biasa. Jadi semua mereka begitu. Jadi orang yang mengarang kitab mungkin tak mengajar langsung, tapi diambil manfaat oleh orang lain. Subhanallah, hari ini menjadi mahasiswa apa? Yang ada dalam pikiran apa? Dapat ijazah, kerja. Ada yang sudah dapat ijazah, tak dapat kerja. Ada yang sudah dapat kerja, tak dapat ijazah. Ilmu kadang-kadang tak ada. Dia cuma cari ilmu untuk dunianya saja. Ilmu minta peng. Tak peduli ilmu itu bermanfaat atau tidak. Inilah yang menjadi salah satu kegembiraan syaitan. Ribuan mahasiswa belajar tapi tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya semayang setengah, hanya semayang. Setengah tak salat tapi menuntut ilmu. Kenapa? Dibodoh-bodohi dengan modernisasi, belajar hanya untuk kerja. Maka konsep orang bodoh itu apa? Kerja.
Konsep orang bodoh. Tak ada persiapan untuk agamanya, tak ada. Jadi jemaah melakukan Allah, nasihati anak-anak kita dengan banyaknya yang baik-baik agar mereka meneruskan kebaikan dari nasihat-nasihat kita. Maka mengalirlah pahala dari anak-anak kita atau tetangga-tetangga kita untuk kita. Kemudian amalan yang kedua kata Rasulullah, au ajra nahran, orang yang pernah mengalirkan sungai. Nahran ini maksudnya bukan sungai Kurung Tuan, Kurung Timpung. Itu memang Allah yang buat, dan kita tak mungkin membuat itu. Jadi maksud mengalirkan sungai, pernah tak kita membuat aliran air yang bermanfaat untuk orang banyak? Di komplek tak ada jalan keluar air, selalu banjir. Lalu kita dengan harta kita mengatakan, anak pupu, saya yang buat parit, biar saya buat parit. Habis uang sekitar 5 juta untuk membuat parit. Kita bayar orang, ni beli semen, ini ongkosnya, buat parit agar air bisa keluar. Jangan lagi banjir di sini. Kita buat parit dengan uang kita. Berapa yang keluar Pak? 5 juta, paling banyak 10 juta. Tapi Masya Allah, ketika meninggal, walaupun yang mengalir di parit itu air kencing, kadang-kadang pampers anak-anak, kadang-kadang kotoran manusia, mengalir di parit itu, airnya hitam, kelam, berbau. Tapi Masya Allah, ternyata itu yang membuat orang lain betah tinggal di situ dan tidak lagi mengalami mudarat. Seluruh pahala aliran air itu mengalir ke alam barzakh. Maka kita tinggal duduk, datang gaji. Dari mana? Dari parit. Maka fikir pegang parit anak pahala. Sekarang cuba lihat, konsep itu tak ada, sehingga parit-parit tergenang pun tak ada yang buat. Tak ada. Orang yang punya toko, air di depan paritnya sendiri pun dia tak mikir sampah ke buruk ke mana dia. Dia cuma tunggu pemerintah yang buat, ni hak pemerintah segala macam. Padahal dia mampu sedikit mengeluarkan uang, dia dapatkan apapun yang dia lakukan. Maka semua yang telah mengalirkan air di dunia, mengalir air itu sampai ke alam kuburnya. Gaji pensiun mengalir terus-terusan. Man air mengalir ada pernah berhenti Pak? Tak pernah berhenti. Inilah orang yang tak mau buat kadang-kadang. Jadi termasuklah membuat WC, membuat tempat do'i supaya orang nyaman, itu mengalirkan air. Orang hari ini kalau wakaf ke masjid tak mau kasih, kalau ke WC, kamar mandi tak mau kasih. Dia anggap pakan tak ada dalam masjid, dia maunya yang wakafnya langsung ke dalam lantai masjid. Salah Pak, nak mesti begitu. Itu besar pahala buat WC, buat tempat do'inya raya pahala. Kita buat aliran air agar orang bisa nyaman datang ke masjid, besar pahalanya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, au hafara bi'ran, pernah membuat sumur. Nah ini buat sumur ini pahalanya gila-gilaan. Karena ketika Rasulullah ditanya, amalan apa yang paling bagus dalam sedekah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, berikanlah air. Maka orang yang pernah membuat sumur dipakai oleh ratusan ribuan orang untuk minum, untuk kegiatan hidupnya, Allah alirkan untuknya selama-lama sampai ke kuburannya. Maka orang faham itu, di mana-mana kebutuhan sumur dia buat sumur, dia wakafkan sumur. Dulu Uthman bin Affan membuat sumur ketika orang-orang Madinah mengalami kekeringan air. Namun satu-satunya sumur milik Yahudi yang masih ada air. Rasulullah mengatakan siapa yang membeli sumur milik Yahudi itu, disebut dengan sumur Rummah, maka aku jamin masuk surga. Uthman langsung membelinya. Walaupun terjadi nego, pertama harus sewa dulu, kemudian baru diizinkan beli, karena Yahudi ini mengambil manfaat. Belinya bukan harga biasa, harganya puluhan kali lipat. Jadi rojih Yahudi jika beli dijual puluhan kali lipat, karena satu-satunya sumur pada waktu itu. Tidak ada rencana menolong sedikit pun, tidak ada. Dibeli Uthman. Kemudian di masa Bani Umayyah, sumur itu dijadikan kebun kurma. Area sumur itu dijadikan kebun kurma. Di masa Bani Abbasiyah masih berlanjut kebun kurma milik Uthman bin Affan. Lalu kemudian setelah itu dirubah, di masa modern dirubah menjadi penginapan, hotel. Sampai sekarang di Arab Saudi itu ada satu hotel, walaupun tidak besar sekali, yaitu ditulis Funduk Uthman bin Affan, Hotel Uthman bin Affan. Uthman bin Affan satu-satunya sahabat yang punya rekening sampai hari ini di bank-bank Islam, gara-gara perjuangannya membeli sumur.
Maka Bapak Ibu, di mana-mana pesantren butuh sumur, butuh air, mau ditanya, apa yang bisa saya buat Ustaz? Uang saya banyak, umur sudah tua. Tak usah mikir Pak untuk anak terlalu banyaknya, anak udah kerawai. Tak usah fikir terlalu banyak untuk isteri kita nanti ada yang kahwin yang lain itu. Kalau ada kan. Jadi jamaah melakukan Allah, apa yang bisa lakukan? Tanya Ustaz, apa yang bisa saya bantu? Pesantren Ustaz, apa yang bisa saya tolong? Yang saya buat paret atau apa? Masya Allah, ribuan anak-anak tertolong. Begitu contohnya. Kemudian sedikit lagi, Rasulullah sambung, au gharasa nakhlan, pernah menanam pohon kurma. Di sini nakhlan kurma maksudnya, karena masa itu kurma. Sekarang semua pohon ditanam, dimakan oleh kelelawar, diambil buahnya oleh burung, kemudian sampai dicuri, kata Rasulullah dalam hadis lain, semua pahala mengalir. Orang berteduh di bawah pohon itu, orang mengambil manfaat dari pohon itu, maka mengalir pahala sampai ke kuburan. Saya pernah mendapatkan seseorang, Pak, Gepula Bau. Beliau menanam pohon kelapa, ditanam di sepanjang jalan di belakang rumah beliau ada irigasi persawahan. Beliau tanam pohon kelapa, Pak, sekitar puluhan pohon kelapa. Lalu beliau berpesan kepada anak-anaknya, ini pohon kelapa saya tanam, wakafkan. Siapapun boleh meminumnya. Orang-orang yang pergi ke sawah, kalau sudah capek ambil kelapa ini, ambil manfaatnya. Sekarang pohon itu sudah besar, Pak. Ternyata orang-orang yang sedang panen, menanam sawah segala macam, semua berteduh lalu mengambil buah dari pohon itu. Masya Allah, luar biasa niat beliau. Dan beliau mengatakan, kalau pun tak diambil, hasilnya ambil, jual, wakafkan lagi ke masjid. Nah sekarang berapa pohon yang sudah kita tanam? Kadang-kadang ada orang nanam pohon di depan rumahnya, itu yang ditanam, Pak, dari biji mangga, berbuah plastik. Ada yang membuahkan plastik. Mau plastik, tak boleh disentuh sedikit pun. Burung mau ambil saja tak bisa ambil, terbungkus dengan plastik. Plastik bukan plastik cilet-cilet, Pak. Itu plastik kantong semen, Pak. Mak kantong semen tahu kenanya mendaju itu memberatnya. Tak boleh ambil sedikit pun, begitu panen makan sendiri, jual, ambil sendiri. Tak ada sedikit pun manfaat untuk orang. Berhati-hatilah. Kalau seandainya sifat pelit itu sampai ke pohon pun kita tanamkan sifat pelit, maka berusahalah tanam pohon, Bapak Ibu. Berusahalah tanam pohon. Kemudian yang berikutnya, Aubana masjidan, membangun masjid. Siapa pernah bangun masjid? Kata Rasulullah, walau qarfas, walaupun sebesar sangkar burung, engkau pernah beri ke masjid. Sebesar sangkar burung, engkau pernah beri ke masjid. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangun rumah untuknya di surga, seperti engkau pernah membangun rumah Allah. Jadi bahasa Nabi tak mesti bangun satu masjid. Kita bergabung bersama, kita buat sedikit. Mungkin di masjid ini ada milik kita sedikit, satu sak semen yang mampu kita beri. Satu sak semen itu sudah jadi tiang, sudah jadi dinding. Tetap Allah akan catat pahalanya sampai kita meninggal dunia. Apalagi kalau kita beri besar-besaran, Pak. Kita katakannya keramik balung danggung, itu kamar mandi perempuan butuh dana, butuh dana kita beri, maka semua yang dalamnya, itu yang kemudian beliau nyaman untuk salat, semua pahala untuk kita yang telah meninggal dunia. Butuh AC, butuh lampu, butuh ini, butuh itu. Jangan ragu kalau untuk masjid. Memang kadang orang tak menghargai. Mungkin orang akan mengatakan, obainan sagai. Allah Subhanahu Wa Taala tak peduli. Sebesar sangkar burung kau beri, ku jamin engkau bangun rumah untukmu di surga Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian warasa mushafan, siapa yang pernah mewakafkan Quran. Cuma begini catatan akhir, Pak. Kalau Quran orang biasa wakaf. Saya lihat kalau pergi umrah orang wakaf Quran. Kalau di sini pun ramai program-program yang wakaf Quran, ramai yang wakaf Quran ke masjid, bagus. Setiap yang baca, yang pegang Quran itu mengambil manfaat, semua diberi pahala. Seluruh bacaannya didapatkan oleh orang yang mewakafkan Quran. Cuma banyak kegiatan hari ini wakaf Quran, ratusan Quran ke balai-balai ngaji. Sayangnya setelah wakafkan Quran, tidak ada yang mau mewakafkan untuk guru yang mengajarkan Quran. Sehingga Quran itu terdua begitu, Pak. Quran itu di dalam laci, di dalam lemari begitu. Guru tak ada yang wakafkan untuk mengajarkan Quran, sehingga susah mencari guru. Padahal mewakafkan Quran termasuklah maksudnya adalah mewakafkan untuk gurunya. Jadi seseorang seandainya ada